Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami kelompok Warahmatullahi 4. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan apa itu energi terbarukan. Materi pertama akan disampaikan oleh Zaid. Baik, materi pertama adalah jurnal dari Jurnal Mekanika dan Sistem Termal. Judul jurnalnya adalah Analisis Kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa Sawit atau PLTBS Pabatu PT Perkebunan Nusantara 4. Tahun rilisnya adalah 2016. Penulisnya adalah Septiaji Harnowo dan link jurnalnya bisa dilihat. Baik, next. Baik, pendahuluannya adalah karena meningkatnya ketergantungan penggunaan energi fosil karena populasi yang meningkat, hal ini membuat energi berbasis fosil yang semakin menipis dan mendorong munculnya berbagai jenis energi alternatif. Salah satunya yang paling potensial adalah energi alternatif berbasis biomasa. Biomasa sendiri adalah material dari organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, dan semuanya memiliki predikat senyawa organik. Salah satunya ialah limbah dari kelapa sawit. Next. Nah, metode penelitiannya adalah sebagai berikut. Penelitiannya dimulai dari mengkaji pustaka tentang teknologi pembangkit listrik biomasa sawit yang merupakan sistem pembangkit uap berdasarkan siklus Rankine. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data kinerja peralatan pembangkit meliputi kinerja boiler, turbin, kondenser, generator, dan pompa. Next. Nah, ini adalah ilustrasi dari siklus dasar atau siklus Rankine, di mana uap dibangkitkan oleh boiler pada keadaan superheat, kemudian dialirkan masuk ke turbin sehingga uap diekspansikan untuk menghasilkan tenaga listrik pada generator. Jadi dari awal sini dimulai masuknya limbah dari kelapa sawit, kemudian limbah ini dibakar di sini, lalu dia membuat air yang di sini menguap, dan uapnya itu ke bawah hingga ke sini dan memutar turbin. Setelah turbin diputar, air uapan ini akan kembali mengembun, dia menjadi air lagi sehingga siklus ini akan berputar begitu, dan hasil putaran turbinnya ini oleh uap ini akan menghasilkan listrik yang disalurkan ke rumah-rumah. Next. Baik. Untuk pendekatan rumusnya, pada sistem generator atau boiler berlaku pendekatan QB sama dengan H1 min H4 dalam kilojoule per kilo. H1 adalah entalpi uap termasuk masuk turbin. QB adalah panas yang dibutuhkan oleh boiler. H4 adalah entalpi air yang masuk ke dalam boiler dalam kilojoule per kilogram. Next. Kesimpulan dari penelitian ini adalah efisiensi termal pembangkit relatif masih rendah. Konsumsi uap spesifik yang dinyatakan relatif tinggi. Jadi relatifnya itu tuh dia terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan uapnya itu harusnya menghasilkannya lebih banyak daripada dibandingkan dengan batu bara, uap yang dihasilkan dari dari si pembangkit listrik tenaga biomasa ini ternyata rendah, tidak sesuai kapasitas. Kapasitasnya itu
lebih dari 3.000 kilowatt, tetapi hanya menghasilkan 2.500 kilowatt. Sedangkan materialnya berarti dibutuhkan sangat banyak kan, dan itu belum mencukupi. Dan evaporation rasional mengenai kemampuan bahan bakar cangkang terhadap uap masih rendah juga. Begitu. Oke. Mungkin sekian dari pemaparan dari saya mengenai pembangkit listrik tenaga biomasa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Zahid. Saya Yosua Krisanto Mulyono mengambil judul jurnal yaitu Penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro menggunakan komponen bekas dengan pemanfaatan potensi energi terbarukan di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Jurnal Aplikasi dan Inovasi IPTEX Soliditas Volume 1 Nomor 2 Tahun 2018. Penulis Yusuf Ismail Nahkoda, yang kedua Irina Budi Sulistiwati, yang ketiga Ariwanto Sutejo. Link jurnal seperti yang sudah dipaparkan. Pendahuluan. Pembangkit listrik tenaga pikohidro merupakan salah satu alternatif pembangkit listrik skala kecil yang dapat diterapkan di daerah pedesaan, di mana tersedia aliran sungai yang mempunyai debit air yang kontinu dan tinggi jatuh air yang relatif rendah untuk menggerakkan turbin yang dapat menghasilkan daya listrik. Untuk dapat menghasilkan daya listrik dengan potensi yang demikian, diperlukan pembangkit listrik tenaga skala pikohidro. Next. Metode yang digunakan ialah penelitian dimulai dari analisis permasalahan di Desa Gelang, dilanjut dengan observasi lingkungan di sekitar desa tersebut. Selanjutnya, dialog dengan para mitra desa untuk pembangkit listrik pikohidro ini, baru dimulai perancangan serta pembuatan. Boleh di next? Oke, pembahasan. Seperti yang dipaparkan, gambar di atas merupakan pengukuran keluaran arus listrik yang dihasilkan. Dasar dari pikohidro ialah menggunakan generator sebagai pengubah energi kinetik menjadi energi listrik dengan pemanfaatan air sebagai penggerak turbin. Pembuatan kincir atau turbin air pikohidro. Kincir air adalah sebuah alat berbentuk lingkaran, bagian dari sistem pembangkit listrik yang berfungsi untuk mengubah energi yang ada pada air menjadi energi gerak putar dan memutar poros yang dihubungkan dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik yang ditransmisikan melalui fan belt dan poli. Kesimpulan dari penelitian, dengan pemanfaatan air untuk sebagai dasar pembangkit listrik tenaga pikohidro, warga Desa Gelang dapat menikmati listrik walaupun dalam skala kecil, tetapi setidaknya sudah membantu sementara sebagai penerangan di desa tersebut. Untuk tambahan informasi, mohon maaf sebelumnya. Untuk tambahan informasi, penerangan yang dimanfaatkan di Desa Gelang itu lampu LED karena menggunakan watt kecil, tetapi juga sudah cukup untuk penerangan di rumah maupun di lampu jalan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Yosua atas paparan materinya. Selanjutnya ada jurnal dari judul Kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan Sistem On-Grid di BPR BKK Mandiraja Cabang Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Jurnal dari Energi Baru dan Terbarukan, tahun rilis 2022, penulis Erik Prasetya Aji, Priyambodo Wibowo, dan Joko Windarta, dan link jurnal sebagai berikut.
Oke, pendahuluannya adalah tenaga surya merupakan energi paling potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif terbarukan dan ramah lingkungan serta dapat digunakan sebagai solusi alternatif untuk mengurangi energi fosil. Dibandingkan energi alternatif yang lain, di mana tenaga surya tersebut memiliki potensi hingga 207,8 global warming potensial. Indonesia memiliki jumlah radiasi matahari yang lebih tinggi karena lokasinya yang terletak di garis khatulistiwa dengan nilai tertinggi sepanjang tahun yaitu 4,80 kWp per meter persegi per hari, sehingga dapat dianggap sebagai keuntungan besar bagi Indonesia untuk merancang dan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya. Next. Oke, metodologi yang dilakukan yaitu penulis membuat suatu penelitian dengan mengasesmen data menggunakan studi dokumen, mengobservasi tempat penelitian, serta mewawancarai para ahli dan juga warga sekitar. Lalu menganalisis ekonomi teknik untuk mengetahui besarnya penghematan biaya dan keuntungan yang didapatkan dari pemasangan PLTS, dan mengidentifikasi spesifikasi peralatan sistem on-grid. Next. Lalu ada hasil dan pembahasan. Tujuan dilakukannya sistem on-grid ini salah satunya untuk mengurangi tagihan listrik pelanggan, karena listrik yang diekspor ke jaringan menjadi deposit yang akan mengurangi tagihan total dari penggunaan listrik PLN. Total penghematan dari pemasangan PLTS selama 6 bulan sebesar 538.880 perak. Karena diketahui bahwa besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan selama 6 bulan ketika tidak menggunakan PLTS sebesar Rp2.438.897. Hal ini menunjukkan bahwa dengan memasang PLTS BPR BKK Mandiraja Banjarnegara dapat mengurangi biaya energi listrik sebesar 22,1%. Dan gambar di sini, oke, mungkin sebelumnya yang di slide dulu. Dan gambar berikut adalah spesifikasi dari sistem on-grid dan implementasi sistem on-grid jika dilihat dari atas rumah. Oke, next. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pengimplementasian pembangkit listrik tenaga surya yang bersistem on-grid di BPR BKK Mandiraja ini benar-benar sangat bermanfaat untuk mengurangi tagihan listrik hingga 22,1%. Dan hal ini sangat disarankan bagi masyarakat Indonesia, karena Indonesia memiliki jumlah radiasi matahari yang lebih tinggi, karena lokasinya yang terletak di garis khatulistiwa. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dilanjut oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya mengambil Journal Offshore Oil Production Facilities and Renewable Energy Volume 7 nomor 1 Juni 2023 halaman 28 sampai 39 dengan judul Analisis Perkembangan Teknologi Modul Fotovoltaik atau PV untuk meningkatkan penetrasi pusat listrik tenaga surya atau PLTS di Indonesia. Jurnal ini di tahun 2023 dan penulis jurnal ini yaitu Mujamil Asdioga Rahmanta, Agus Salim Syamsuddin, Fevria Tanbar, dan Natalina Damanik. Link jurnal sebagai berikut. Pendahuluannya, pembangkit listrik energi terbarukan atau ET dapat mengurangi penggunaan listrik berbahan bakar fosil yang merusak lingkungan terkait dengan emisi CO2. Alat yang dapat mengubah energi surya atau foton menjadi listrik arus searah yang merupakan salah satu komponen dalam PLTS adalah fotovoltaik atau PV. Skema feed-in tarif ataupun model bisnis PV rooftop dikeluarkan dalam upaya meningkatkan penetrasi IT. Komponen utama pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah panel surya atau PV, inverter, dan baterai. Menurut Boxwell tahun 2012, tipe solar PV terdapat berbagai macam. Salah satunya yaitu dye-sensitized solar cells atau DSSC. Yang dibentuk dari 4 bahan, dan DSSC ini menarik karena
kesederhanaannya dalam produksi, fleksibilitas, dan biaya produksi yang rendah. Metode yang digunakan yaitu dilakukan tinjauan pustaka yang luas terkait dengan perkembangan teknologi solar PV, baik aspek teknologi, ekonomi, dan kondisi pasar di Indonesia, serta kebijakan pemerintah untuk mendukung pemanfaatan PV, dan juga analisis permasalahan dan metode synthesize, yang mana di dalam jurnal ini menggabungkan beberapa sumber menjadi sebuah ide yang baru. Pembahasannya itu, fotovoltaik atau PV adalah suatu alat yang dapat mengubah energi surya atau foton menjadi listrik arus arah. PLTS dinilai dari seberapa banyak energi yang bisa dihasilkan, bukan seberapa besar dayanya, kecuali pada sistem yang memiliki storage system. Oleh sebab itu, kapasitas suatu PLTS ditentukan oleh besarnya konsumsi energi suatu beban dalam suatu periode, yaitu dengan menggunakan harga rata-rata suatu beban pada suatu lokasi dalam periodenya. Pada sistem PLTS, menghitung kapasitas masing-masing komponen atau disebut juga sizing sangat penting, karena jika kapasitas komponen terlalu kecil, maka sistem tidak dapat memenuhi kebutuhan energi yang diinginkan. Tetapi jika kapasitasnya terlalu besar, maka biaya untuk PLTS akan sangat besar. Untuk mendapatkan tegangan yang diinginkan, modul surya disusun secara berderet yang disebut string. Untuk mendapatkan daya atau arus yang diinginkan, string modul surya disusun secara paralel. Besarnya tegangan string disesuaikan dengan tegangan masukan inverter. Paralel. Besarnya tegangan string disesuaikan dengan tegangan masukan inverter. Sel silikon kristal memiliki harga yang lebih mahal, sementara sel thin film lebih murah namun memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah. Menurut Benda dan Cerna 2020, Fraunhofer Institute for Solar Energy System tahun 2022. Silikon kristal atau CSI memiliki nilai yang kuat di pasar karena memiliki keunggulan antara lain kinerja tinggi, kemudahan fabrikasi, dan sifat ramah lingkungan. Selain itu, unsur operasi yang panjang juga merupakan keuntungan yang cukup besar karena modul CSI yang digunakan pada tahun 1970-an masih beroperasi. Dengan demikian, CSI memiliki kelemahan, yaitu merupakan penyerap cahaya yang kurang baik, tidak fleksibel, dan cukup rapuh ketika berada di dalam struktur amorf yang tidak teratur. Biaya dari sebuah direct normal irradiation atau DNI adalah jumlah iradiasi matahari yang diterima persatuan luas oleh permukaan bumi yang selalu tegak lurus atau normal terhadap sinar yang datang dalam garis lurus dari arah matahari atau KWH atau per M kuadrat. Sistem PV terdiri dari cost of capital, operasi, pemeliharaan, dan tenaga kerja. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu teknologi PV jenis monokristalin memiliki tren pemakaian yang relatif tinggi karena efisiensi habis. Oh, masih bisa. Oke. Baik, udah belum sih? Belum. Belum ya? Masih 9 menit. Oh, oke. Nah, dilanjut. Kesimpulan dari penelitian ini, teknik jenis monokristalin memiliki tren pemakaian yang relatif tinggi karena efisiensi atau kinerja relatif tinggi, kemudahan fabrikasi, sifat ramah lingkungan, dan kehandalan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim atau umur operasional lama. Potensi energi surya terbesar terdapat di sekitar wilayah Nusa Tenggara Timur dengan nilai direct normal irradiation sebesar 5 kWh per M kuadrat. PLTS berpotensi untuk dibangun di luar Jawa, Bali, Sumatera mengacu pada nilai feed-in tarif yang dapat bersaing dengan nilai LCOE PLTS. Baik, selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Ya, untuk melanjutkan di bagian saya itu ialah jurnalnya itu memiliki judul Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS sebagai solusi energi terbarukan rumah tangga. Tahun halaman ialah volume 06 nomor 2 November 2022
dalam halaman 136 sampai 142. Penulisnya itu Hendy Bagja Nurjaman dan Trisna Purnama. Link jurnalnya bisa dilihat. Ya, next. Ya, pendahuluannya ialah tantangan meningkatnya kebutuhan energi listrik di Indonesia dan mengusulkan solusi menggunakan pembangkit listrik tenaga surya sebagai sumber energi terbarukan. Namun, masyarakat Indonesia menghadapi kesulitan dalam beralih ke PLTS karena kurangnya pemahaman tentang perbedaan dan manfaat antara PLTS dan pasokan energi listrik dari PT PLN. Oleh karena itu, edukasi diperlukan untuk memberikan pengetahuan tentang perbandingan keuntungan dan kerugian pasokan energi dari PLTS dan PLN dengan fokus pada keandalan energi listrik yang dihasilkan. Next. Ya, tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis perkembangan konsumsi energi listrik per kapita di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, menyajikan informasi tentang potensi energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya sebagai solusi untuk mengatasi masalah krisis energi. Next. Ya, untuk metode dari sini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Penulis melakukan analisis SWOT, strategis, weakness, opportunities, dan threats terhadap penggunaan pembangkit listrik tenaga surya sebagai solusi terbarukan rumah tangga. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan penggunaan PLTS. Next. Ya, pembahasannya itu ialah terdapat dua jenis sistem PLTS, yaitu grid connected, terhubung ke jaringan PLN, dan standalone diri sendiri. Keduanya memiliki kelebihan dan perhitungan biaya yang harus dipertimbangkan. Pada sistem grid connect, PLTS dapat menjadi sumber listrik cadangan saat terjadi pemadaman pada jaringan listrik PLN. Ini dapat menghasilkan penghematan energi dan mengurangi emisi karbon. Sistem ini melibatkan komponen seperti panel surya, kontrol panel surya, baterai, dan grid tie inverter atau biasa disingkat GTI, yang memungkinkan PLTS beroperasi bersamaan dengan jaringan PLN. Sementara itu, sistem PLTS standalone solar home system atau biasa disebut SAS cocok untuk wilayah terpencil dan lebih sederhana dalam penggunaannya. Perancangan sistem PLTS harus memperhatikan faktor teknis dan ekonomis, termasuk perhitungan biaya investasi dan penghematan energi. Dalam kasus tertentu, penggunaan PLTS dapat menghasilkan penghematan energi hingga 36,6%. Next. Ya, kesimpulan dari penelitian ini ialah PLTS alternatif yang menjanjikan dalam menghasilkan energi listrik terbarukan. Dalam pemahaman yang baik tentang perancangan dan penggunaan sistem PLTS, Grid Connect dapat membantu memanfaatkan potensinya secara lebih efisien. Penggunaan PLTS sebagai solusi energi terbarukan rumah tangga memiliki banyak manfaat, termasuk penghematan energi, pengurangan emisi karbon, dan ketersediaan energi di wilayah terpencil. Namun, perencanaan analisis biaya yang cermat dibutuhkan untuk merancang sistem PLTS yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Ya, dari ya, maaf apabila ada salah kata. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih kepada Bapak Bahar. Mungkin banyak salah kata dan terjadinya beberapa insiden yang tidak disengaja. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.